Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita berjumpa lagi dalam acara yang mengupas ayat-ayat suci Al-Quran, Lentera Hati. Pemirsa Metro TV yang berbahagia, seperti biasa saya ditemani oleh Bapak Quraish Shihab, narasumber tetap kita. Dan juga telah hadir di studio kita banyak sekali model-model pakaian muslim dari Majelis Taklim Al-Mukarromah Jaka Permai, Bekasi. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik. Jadi kami di studio lakinya cuma berdua, lainnya ibu-ibu. Pemirsa yang berbahagia, seperti biasa di setiap episodenya Lentera Hati mengupas tema-tema yang menarik yang diambil dari ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di siang hari ini kami akan mengangkat sebuah tema, yaitu satu ayat di dalam Al-Quran yang dianggap ayat yang sempurna ya Pak Quraish ya, yang mungkin nanti Pak Quraish akan menjelaskan lebih dalam lagi dalam Lentera Hati di siang hari ini. Nah pemirsa, untuk lebih singkatnya kita dengarkan kupasan tema hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Silakan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, dalam Al-Quran terdapat 6.000 ayat lebih. Salah satu perhitungan, cara berhitung, ada yang berkata jumlahnya persisnya 6.236 ayat. Nah, ulama-ulama setelah mempelajari ayat itu, kandungannya satu persatu, memberikan beberapa kesimpulan. Ada menurut mereka ayat yang paling agung kandungannya dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung itu ayatul kursi. Itulah ayat yang paling agung. Ada ayat yang memberikan paling banyak harapan. Itu ayat menyatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku yang bergelimang dosa dan ingin bertobat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Ini ayat yang paling memberikan harapan. Ada lagi ayat yang dinilai oleh ulama sebagai ayat yang menghimpun segala macam kebajikan sekaligus segala macam keburukan. Jadi orang yang mengerjakan pesan ayat ini, itu berarti dia sudah mengamalkan semua kebajikan sekaligus dia sudah menghindari semua keburukan. Ayat ini itu seringkali dibaca oleh khatib pada akhir khutbah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Oke. Mari kita lihat ini ayat. Innallaha, sesungguhnya Allah yang menyuruh kamu. Kita garis bawahi. Yang suruh ini bukan Nabi Muhammad. Yang suruh ini bukan orang tua kamu. Yang suruh ini bukan malaikat. Siapa yang suruh? Allah. Dia katakan lagi Allah. Dia tidak sebut sifatnya. Dia tidak katakan inna rabbakum, Tuhan kamu. Tidak. Allah itu adalah nama Tuhan yang paling agung. Itu sebabnya kata ulama, tidak ada satupun yang wajar dinamai Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Itu Allah, kalau kita tulis dalam bahasa Arab, kalau dihapus alifnya, dibaca lillah. Dihapus lamnya, dibaca lahu, untuknya. Dihapus lamnya lagi, dibaca hu. Hu itu dia.
Kalau tidak dibaca hu, dipersingkat lagi, semua orang kalau mengeluh, orang Inggris, orang Indonesia, orang ini, apa itu? Nuraninya itu menuju kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar. Itu nama Allah. Nah di sini dia katakan, innallaha ya'muru. Terus menerus menyuruh. Ya'muru itu kata kerja yang menunjukkan masa datang dan terus menerus. Terus menerus Allah yang Maha Kuasa ini menyuruh. Menyuruh apa? Al-adli, wal ihsan, wa ita'idil qurba. Cuma 3. Adil. Adil itu apa? Apa yang dinamakan adil? Banyak hal. Kita lihat salah satu definisinya adil. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Allah tempatnya dalam 2 tanda petik disembah. Anda tidak adil kalau tidak sembah Allah. Allah harus diagungkan. Anda tidak adil kalau tidak mengagungkan Allah. Orang tua tempatnya dihormati. Anda tidak adil kalau tidak hormat pada orang tua. Tetapi Anda tidak adil juga kalau menghormatinya melebihi kehormatan kepada Nabi. Ya kan? Semua pada tempatnya. Menempatkan adil itu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan adil artinya kalau hanya sekedar memberi manfaat kepada orang. Saya beri contoh, Imam Ghazali beri contoh adil ini. Ada satu orang kaya, punya uang, punya senjata, punya buku. Adil tidak dia kalau itu buku dia kasih tentara. Adil tidak dia kalau itu senjata dia kasih ulama. Bukan pada tempatnya, ya kan? Itu adil. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nabi Muhammad kita harus tempatkan pada tempatnya. Dia manusia, jangan sembah dia, ya kan? Itu adil. Anak ada tempatnya, orang tua ada, itu baru adil. Memberikan seseorang haknya dan mengambil dari dia hak Anda, itu adil. Mengurangi haknya tidak adil. Adil juga artinya apa? Memberikan kepada pihak lain haknya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang termudah dan secepat mungkin. Nah, kita lihat sekarang. Saya punya utang pada ibu. Saya sudah punya duit, saya belum mau bayar. Adil enggak saya? Tidak adil. Walaupun saya baru mau bayar besok, hari ini saya sudah punya uang. Adil enggak saya? Tidak adil. Harus memberikan haknya secepat mungkin dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu adil. Tempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Innallaha ya'muru bil adli. Adil itu juga berarti persamaan. Tetapi ada adil yang artinya proporsional. Saya beri contohnya adil. Ada 2 orang datang pada saya, mau minta diputuskan perkaranya. Saya tidak adil, saya harus mempersamakan dia. Kursinya harus sama. Saya senyum kemari, saya harus senyum ke sana. Tidak boleh sini saya senyum, di sana saya merengut. Itu enggak adil. Itu sama namanya. Tetapi tidak semua adil itu harus sama. Ada adil yang proporsional. Anak saya kecil butuh 1 meter baju. Anak saya yang besar butuh 2 meter. Itu harus proporsional. Harus, ini baru adil kalau saya kasih ini 2 meter, saya kasih ini 1 meter. Ada lagi adil, keadilan ilahi. Tuhan adil. Tetapi
akal manusia seringkali tidak bisa mengetahui hakikat keadilan Tuhan. Oke. Yang kita mampu itu yang kita kerjakan. Innallaha ya'muru bil adli. Baru al-ihsan. Ihsan itu apa? Tuhan juga suruh nih ihsan. Tetapi ihsan itu lebih tinggi derajatnya dari adil. Kita lihat. Adil, saya katakan, mengambil hak Anda dari orang dan menyerahkan hak orang sepenuhnya kepada dia. Kalau ihsan, mengambil lebih sedikit dari hak Anda dan memberi lebih banyak dari yang mesti Anda beri. Assalamualaikum, adil kalau dijawab, waalaikumsalam. Kalau mau ihsan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ihsan. Tuhan suruh ihsan. Kalau adil, bagus. Tetapi tidak jarang atau bisa menimbulkan hubungan yang tidak harmonis. Yang tampar pipi kanan saya, adil kalau saya menuntut tampar juga pipi kanannya. Sudah tidak adil kalau saya cungkil matanya, ya kan? Tetapi yang diajarkan ihsan. Tuhan menyuruh, Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan adalah memandang diri Anda pada orang lain. Itu ihsan kepada. Kita lihat sekarang. Ada saya ada makanan. Ada orang lain butuh makanan. Maka saya memandang diri saya pada orang lain itu, makanan itu saya berikan pada dia karena saya melihat dialah saya. Jelas? Oh, saya punya duit nih. Itu orang butuh. Saya di mana nih? Oh, itu saya, orang lain itu. Memandang diri saya pada orang lain. Kalau ihsan kepada Allah adalah memandang Allah ada di mana-mana. Anta'budallah, Anda sudah tidak lihat diri Anda lagi. Anda lihat di mana-mana ada Allah. Itu ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Memberi bantuan kepada kerabat. Kalau semua orang memperhatikan kerabatnya, tidak ada orang miskin. Kenapa digarisbawahi memberi kerabat? Karena ada orang mau bantu orang lain supaya dapat nama, dia bantu kerabatnya, dia tidak dapat nama. Ya, ada kan yang begitu? Tidak, perhatikan kerabat kamu dulu. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Itu 3 hal. Kalau dikerjakan itu, sudah segala macam kebajikan Anda telah kerjakan. Bahkan apa yang dilarangnya? Wayanha anil fahsya wal munkar wal baghi. Al-fahsya itu segala perbuatan yang buruk menurut ukuran akal dan agama, serta berdampak buruk terhadap diri pelakunya dan terhadap orang lain. Dulu ulama banyak beri contoh berzina. Berzina itu kan dampak buruk buat dirinya, dampak buruk buat orang lain juga, buat masyarakat. Sekarang bisa lebih banyak dari itu. Kita misalkan, kalau kita ambil definisi ini, membuang kotoran di jalan, membuang duri di jalan. Bisa kita lewat, kita tergelincir, orang lain lewat, tergelincir juga, ya kan? Hal yang kecil. Membabat hutan, itu semua terlarang. Yang dampaknya buruk buat diri saya dan diri orang lain. Semua pekerjaan yang berdampak buruk untuk diri Anda atau orang lain, jangan lakukan. Ukur tadi. Wal munkar. Apa itu munkar? Amar ma'ruf nahi munkar ada kan? Munkar itu adalah
hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal-hal itu ma'ruf, kalau lawannya mungkar. Hal-hal yang dianggap buruk oleh masyarakat walaupun tidak bertentangan dengan agama. Saya beri contoh. Kita ini misalnya di Indonesia, itu kan budaya kita beda dengan budaya di barat. Maaf, kita jalan di jalan, rangkulan dengan istri. Kalau di barat itu gimana? Yes. Boleh-boleh aja itu ya. Ya. Mau cium istri haram atau tidak? Tidak dosa kan? Kalau orang di barat dia cium istrinya dosa enggak? Tidak dosa. Kita, budaya kita tidak mengizinkan itu. Ya kan? Itu namanya mungkar. Ma'ruf itu apa yang dianggap baik oleh masyarakat, yang sejalan. Kita di Indonesia sini, kita punya ma'ruf misalnya, satu contoh, berbicara dengan orang tua harus tangan terulur, ya kan? Kalau di barat anak-anak ini itu ma'rufnya begitu, kita ma'rufnya lain. Kita di Indonesia misalnya ma'rufnya laki-laki pakai sarung, ya. Kalau di Arab nggak pakai sarung, ya pakai long dress, ya kan? Gamis itu kan long dress. Itu ma'rufnya. Ma'ruf kita di sini kebaya, misalnya, ya, yang tertutup, bukan kebaya yang setengah terbuka, enggak. Itu enggak ma'ruf namanya. Nah, kita disuruh memelihara budaya yang positif. Mungkar jangan. Walaupun tidak haram, kalau masyarakat anggap itu buruk, jangan kerjakan. Ada enggak yang lebih dari ini? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semua yang dianggap buruk oleh masyarakat, budaya yang jangan melanggar budaya yang positif. Semua yang dianggap buruk jangan lakukan. Wal baghi. Al baghi itu pelampauan batas. Jangan melampaui batas. Jangan berlaku kejam, karena berlaku kejam melampaui batas. Bahkan jangankan itu, saya mau beri contoh soal pelampauan batas itu mubazir, melampaui batas atau tidak? Nah, sekarang saya mau berwudu di sungai. Wudu itu bagusnya berapa kali basuh muka? 3 kali. Saya mau basuh 4 kali. Akhirnya banyak nih. Boleh atau tidak? Enggak boleh, enggak bagus. Enggak bagus, sudah melampaui batas. Al-baghi, penganiayaan. Walaupun maksud Anda baik. Ada seorang tertuduh. Oke? Saya tangkap. Kamu melakukan ini, tidak. Kamu begini, tidak. Saya tampar dia, saya sakiti dia. Boleh enggak? Tidak boleh. Itu yang dilarang. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini yang terus-menerus Allah berikan nasihat kepada kamu supaya kamu ingat. Kenapa dia katakan supaya kamu ingat? Ingat itu apa toh? Nanti satu waktu kita bicara tentang zikir. Ingat. Ingat itu adalah menghadirkan sesuatu ke dalam benak. Ya kan? Ada sesuatu yang saya sudah tahu, boleh jadi saya lupa, saya hadirkan lagi, saya ingat. Boleh jadi saya masih ingat, tetapi saya ingin mantapkan itu, saya ingat. Itu berarti nilai-nilai ini sudah ditanamkan Allah ke dalam jiwa kita sejak kelahiran kita. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak
Allah yang menciptakan kamu, yang menyempurnakan ciptaannya, dan memberikan kepada kamu kecenderungan kepada keadilan. Tidak ada orang yang tidak senang pada adil. Ada tidak yang senang pada penganiayaan? Tidak ada. Hanya orang yang tidak sadar yang tidak senang. Nah, ini Allah ingatkanlah, nasihatkan supaya kamu kembali mengingat bahwa ini nilai-nilai kamu harus pelihara dalam kehidupan keseharian kamu. Itu sebabnya setiap hari Jumat khatib baca itu. Ini sebabnya dulu juga pada masa Nabi itu belum dibaca itu. Dulu itu kalau kita lihat dalam sejarah, dulu setelah Sayyidina Ali terbunuh, penguasa Muawiyah, penguasa dinasti Umayyah itu memaki-maki Sayyidina Ali dan keturunannya. Datang sesudah penguasa ini secara turun-temurun, datang seorang khalifah bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini orang adil sekali. Dia memerintah tahun 99 sampai 111 Hijrah. Adil sekali. Saking adilnya diilustrasikan. Saking adilnya diilustrasikan bahwa serigala berteman dengan kambing. Maksud dia akal enggak itu? Tapi itu adil sekali. Nah, dia terus melarang itu. Tidak boleh ada maki-makian. Tidak boleh ada hujat menghujat. Apa? Ingatkan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jangan maki. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita sekarang kan. Jangan maki orang. Kasih. Tegakkan keadilan. Bahkan kalau perlu, berkorbanlah, ambil saja sebahagian dari hak kamu, tapi berikan orang lain haknya yang lebih banyak. Itu tuntunan agama kita, itu yang diingatkan. Sebenarnya saya menganjurkan, ibu-ibu itu hadirlah Jumat. Banyak ulama sekarang menganjurkan bahwa ibu-ibu boleh sholat Jumat. Kalau sudah sholat Jumat, tidak wajib lagi sholat dhuhr. Kalau pergi Jumat, dengar nasihat, dengar innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya toh? Baik ibu-ibu, saya kira itu. Alhamdulillah, demikian tadi uraian dari Pak Quraish Shihab tentang tema kita di siang hari ini. Dan seperti biasa, kami beri kesempatan kepada ibu-ibu yang sudah hadir di studio Metro TV untuk bertanya tentang tema kita di episode Lentera Hati kali ini. Yang pertama mungkin dari Ibu, silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya mengenai adil tadi Pak ya, dianjurkan untuk adil. Lalu bagaimana kalau mensikapi kalau orang yang jelas-jelas berbuat tidak adil kepada kita? Umpamanya saja orang yang melakukan berhutang dalam jumlah ya relatif ya, kalau banyak atau tidaknya. Lalu saya pernah menanyakan kita harus bersikap seperti apa, karena dengan sikap diam kita itu sebagian dari yang lebih mengerti menjawab itu tidak boleh didiamkan karena nanti akan membuat suatu kezoliman lagi kepada orang-orang lain. Itu pertanyaannya Pak, bagaimana sebetulnya harus kita bersikap. Yang kedua Pak, mengenai tolong Bapak lengkapi bahwa murka Allah itu kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi dan yang merusak bumi. Dan tolong diuraikan lebih detail lagi Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak berlaku adil pada kita? Contohnya orang berhutang nggak mau membayarnya. Nah, tidak mau membayarnya ini ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, dia itu belum mampu, ya kan? Kemungkinan yang kedua, dia sudah mampu tetapi memang tidak mau. Nah, kalau dia belum mampu, maka
Al-Quran menganjurkan, beri dia kesempatan sampai dia mampu, ya kan? Atau kurangi hutang itu, atau bebaskan dia dari hutang. Tetapi kalau dia sudah mampu, ibu punya dua alternatif. Alternatif yang pertama, menuntut hak ibu semuanya. Betul kan? Menuntut semuanya dengan cara apapun yang sah. Itu alternatif yang pertama. Adil ibu ketika itu menuntut haknya. Tetapi alternatif yang kedua, ihsan. Ihsan itu tadi kita terangkan bahwa menuntut sedikit dari hak yang mestinya saya ambil dan memberi orang lain lebih dari haknya. Itu tuntunannya. Tetapi ibu jangan berlaku zalim. Adil tetap. Tuntut semuanya. Bisa tuntut sampai ke pengadilan. Adil itu. Saya kira itu. Jangan diintimidasi, jangan di ini, jangan di itu. Tidak. Tuntut ke pengadilan, pengadilan yang putuskan. Dia punya wewenang, ada yang berwewenang, ada yang ini untuk. Boleh jadi dia sita hartanya dan sebagainya. Itu kan bisa begitu. Itu. Yang kedua? Yang kedua tadi apa? Iya. Sebenarnya kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang apa yang dimaksud melakukan pengerusakan di bumi, maka itu banyak sekali. Pengerusakan di bumi itu puncaknya adalah mempersekutukan Tuhan. Pengerusakan di bumi itu perampokan. Pengerusakan di bumi itu pengerusakan terhadap generasi dan penebangan tanpa hak pohon-pohon. Pengerusakan di bumi itu pengurangan timbangan dan ukuran. Pengerusakan di bumi itu pemutusan silaturahim. Itu semua pengerusakan di bumi. Membawa fitnah, pengerusakan di bumi. Jadi banyak sekali itu pengerusakan di bumi. Saya kira itu. Pertanyaan yang kedua dari Ibu, ya silakan Bu. Ya. Silahkan Bu. Nama saya Nur. Saya menanyakan masalah sholat tasbih. Apakah ada tuntunannya? Kalau ada dalilnya, ayat berapa? Terima kasih. Sholat tasbih tidak ada di Quran. Ibu tanya ada dalil, ada ayatnya? Nggak ada. Nggak ada ayatnya tentang sholat tasbih di Quran. Tetapi perintah bertasbih ada. Kalau di hadis, ada hadis kalau saya tidak keliru diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang salat tasbih. Hanya kalau kita berbicara tentang hadis, hadis itu beda-beda penilaian ulama. Ada yang berkata hadisnya sahih, yang berkata hadisnya sahih mengamalkan salat tasbih, ada yang berkata hadisnya tidak sahih, yang tidak sahih tidak mengamalkannya. Jadi kembali, kalau saya ditanya, terserah mau salat tasbih boleh, tidak salat tasbih tidak apa-apa, karena semua sepakat bahwa itu bukan salat wajib, ya kan? Oke. Ada salat sunnah yang lain yang lebih afdal dari salat tasbih. Ya, salat fajar, salat duha, salat witir. Saya kira itu. Oke. Salat tahajud, ya. Baik. Pertanyaan ketiga dari Ibu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nur. Tadi Pak Kures menyinggung tentang sholat Jumat ya. Khususnya menganjurkan untuk perempuan sholat Jumat. Yang menjadi pertanyaan, bisakah perempuan ini sholat Jumat di rumah khusus dengan jamaah perempuan atau kita gabung dengan laki-laki di masjid? Itu saja Pak Kures, terima kasih. Ulama-ulama bahkan menyatakan sholat Jumat itu hendaknya di suatu tempat. Bahkan Imam Syafi'i, kalau kita merujuk kepada Imam Syafi'i, itu sholat Jumat hanya di satu tempat di masjid yang besar. Nah, hanya sekarang karena penduduk sudah banyak, ini
maka bolehlah kita sholat di tempat-tempat umum. Jadi jangan bikin misalnya di rumah kumpul untuk sholat Jumat. Tapi kalau lantas mau bergabung di ini, itu ada ulama yang menganjurkan demikian. Ya, saya juga dulu itu ulama-ulama melarang karena takut ada fitnah, takut ada ini. Kalau sekarang kan kelihatannya kita sudah pergaulan sudah sedemikian ini, asal orang menjaga dirinya, pakaiannya terhormat, tidak memakai wangi-wangian yang ini, saya kira wajar-wajar aja dapat ilmu pun di sana. Itu ini. Oke, Bu. Jadi jangan bikin di rumah. Nah, gitu. Cukup Ibu Nur. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yati. Saya ingin bertanya soal patut dan tidak patut bertingkah laku dengan suami, dengan muhrim kita. Kata Pak Ustadz tadi kalau di barat mungkin sampai kissing pun di depan orang itu biasa. Sementara kalau di sini mungkin hanya berangkulan saja tidak biasa. Sementara saya merasa biasa itu dengan suami, Pak Ustadz. Bagaimana itu? Kalau yang kedua, saya berpikiran seandainya saya punya rezeki, ini berhubungan dengan keadilan. Seandainya saya punya rezeki, saya ingin membeli rumah untuk anak saya yang laki-laki. Karena saya pikir kalau anak perempuan itu adalah kewajiban calon suaminya karena dia meminta anak kita yang perempuan. Betulkah pikiran saya itu loh, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Yang pertama dulu, itu kembali kepada budaya, ya toh. Saya tadi berkata itu terpulang kepada budaya. Kita lihatlah bagaimana budaya kita. Saya juga biasa kalau akan berpisah dengan istri boleh jadi jabat tangan, dia cium tangan atau cium pipi yang wajar. Ya, tetapi kalau lantas bermesraan gini-gini, tapi itu wajar itu menurut budaya kita. Kan tidak wajar itu ya. Tetapi kalau secara terhormat, mungkin suami mencium dahi istrinya, itu saya nilai masih wajar-wajar aja dalam budaya kita. Ya toh? Itu tidak bertentangan dengan budaya. Tapi kalau lantas mau bermesraan begini-begini, itu saya tidak tahu, nanti boleh jadi 10-20 tahun yang lalu udah menjadi wajar. Terserah kepada budaya. Yang ingin ditekankan oleh Al-Munkar di sini, jangan melakukan kegiatan walaupun itu bukan dosa, tetapi dinilai oleh masyarakat buruk. Itu intinya begitu. Yang kedua, Ibu berkata bahwa mau belikan buat anak laki-lakinya rumah, anak perempuannya tidak. Oke. Sebenarnya itu satu logika, tapi bisa dijawab juga kan logikanya. Siapa tahu anak perempuan saya tidak kawin, dia tidak dapat rumah nih. Dia tidak potensi untuk mendapat uang lebih banyak, itu kan laki-laki dibanding dengan perempuan. Jadi logikanya kita bisa berbeda logika. Pada prinsipnya agama menuntut agar supaya berlaku adil terhadap anak-anak. Nah, ada kasus-kasus. Ada mungkin anak perempuan udah sekolahnya tinggi, ya toh, anak laki-laki masih kecil atau tidak ini, diaturlah sehingga terasa keadilan itu tidak menimbulkan kecemburuan. Saya kira itu, Bu, ya. Cukup Ibu. Jadi beliin rumah apa enggak? Baik Ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Mukarramah, terima kasih sekali dan sepertinya waktu juga yang ngebatasin kita membicarakan tema Lentera Hati di siang hari ini. Terima kasih juga buat Pak Quraish dan pemirsa, demikian tadi kupasan ayat suci Al-Quran dalam Lentera Hati di siang hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk Allah yang adil, ihsan dan mau berkorban untuk sesama. Saya dan seluruh kerabat kerja dari Metro TV mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.